Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji At-Targhib wa Tarhib halaman 21. Tiga baris dari bawah. Halaman 21. Tiga baris dari bawah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala, dan telah bersabda sallallahu alaihi wasallam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, ya begitu benci kulla ja'dzariyin, setiap orang yang suka berkata kasar, ngomong jorok. Tapi kata kasar satu daerah dengan daerah yang lain itu beda loh ya. Kadang di daerah lain dibilang kasar, daerah lain biasa-biasa aja. Udah ketemu belum? Udah. Tiga baris dari bawah. Allah itu benci dengan ja'dzari. Ja'dzariyun itu orang yang suka ngomongnya kasar. Kalau orang Jawa namanya misuh-misuh, maki-maki. Iya, kalau orang Jawa itu kadang anggota badan itu buat bahan makian. Kalau di sini biasanya bahan makian itu pakai binatang. Lagi marah-marah kebun binatang di absen. Ayam yang dimakan itu bisa berubah jadi anjing. Ayam loh dimakan, begitu digigit, ternyata basi, langsung berubah anjing. Ayam berubah jadi anjing. Lah iya, cecek aja bisa berubah jadi anjing. Dia lagi makan bakso mie ayam, cecek jatuh, brok. Itu orang kalau suka miso-miso langsung cecek berubah jadi kasihan anjingnya ya. Padahal anjing itu termasuk salah satu binatang yang ada yang dijamin masuk surga. Kita aja nggak dijamin ya. Anjing. Ada anjing yang dikisahkan juga masuk surga. Dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada riwayat seorang wanita yang kerjanya selalu shift malam. Kalau zaman dulu pelacur, kalau sekarang namanya beda ya. Dulu pesantrennya kan di situ ya. Dekat kan dari sini ya. Nah, iya tinggal nyebrang doang. Lah ada dalam kitab Riyadhus Shalihin itu riwayat seorang wanita yang kerjanya selalu shift malam. Pas dia pulang, ngelihat seekor anjing yang kehausan, kelaparan sampai hampir anjing itu apa itu? Kalau orang Jawa melet-melet itu. Bukan, ini lidahnya keluar-keluar itu. Akhirnya wanita itu lepas sepatunya, nyari air, kemudian diminumkan ke anjing tersebut. Lah diriwayatkan gak lama setelah memberi minum air itu, si wanita itu meninggal. Ketika meninggal, banyak orang dimimpikan bahwa wanita itu ditempatkan di tempat yang istimewa. Nah ketika melihat itu, orang-orang kan pada bertanya, loh ini kan wanita kerjaannya selalu shift malam. Nah ya kan gak pernah shift siang, selalu shift malam. Kerjaannya begitu, kayaknya gak ada amal solehnya, gak ada kegiatan baiknya. Hanya dilihat orang pernah memberi minum seekor anjing yang kelaparan, kehausan, hampir mati. Lah ternyata wanita tersebut itu dimuliakan oleh Allah karena keikhlasan, ketulusannya menolong seekor anjing. Lah kalau di nalar-nalar
yang ditolong binatang najis mughalladhah, yang biasa dipakai orang untuk ja'dzuri tadi itu, maki-maki. Yang nolong wanita begitu. Tapi karena ada kebaikan yang tulus, maka bisa menjadi wasilah segala dosa diampuni oleh Allah. Itu nolong anjing, apalagi nolong orang. Lah kayak gitu. Cuman kadang kalau kita nolong orang milih-milih ya. Lah kalau yang datang kok assalamualaikum. Enggak jadi nolong. Tapi memang kadang kita itu udah hilang empati kepada orang yang minta-minta karena seringnya ketipu. Loh, saya sendiri pernah ketipu. Dulu waktu saya kerja masih bikin begini, pagi-pagi belanja di toko material. Setelah saya belanja, kan saya ngantongin kembalian. Ada pengemis yang 1 juta, 1 dituntun tangannya diginiin. Nah, ya karena saya lihatnya ya Allah kasihan, saya kasih. Begitu siang saya makan di warteg, ketemu 2 orang itu makan yo nggak buta. Saya liatin aja, dia makan sambil nunduk aja. Kata saya kurang ajar. Lah iya, awalnya kita jadi empati, lama-lama jadi hilang karena seringnya ketipu. Ada yang pura-pura kakinya buntung dikejar Satpol PP, lari. Sekarang jadi profesi. Pernah saya lihat di TV ditangkap Satpol PP, di kantongnya ada uang 25 juta. Nah, kita paling 25.000 ya. Buat cadangan beli bensin kan. Ya iya. Ya rumahnya bagus-bagus. Yes, Innallaha yabghidu kulla ja'dzariyin. Allah itu benci kepada orang yang suka maki-maki, berkata kasar. Ibu kalau punya anak, punya cucu yang nambemnya gak ketulungan, kira-kira dimaki-maki atau dipuji-puji? Dilus-lus ya. Dilus-lus satu gitu ya. Itu kalau lagi lupa. Kalau lagi emosi. Apalagi dari seorang ibu ya. Mulutnya ibu itu kan semuanya mengandung doa. Khawatirnya walaupun kita lagi marah, ketika marah itu kan kadang mulut nggak kekontrol. Umpama anak sekolah pulangnya harusnya jam 1 udah nyampe rumah, dan tiba-tiba malam baru pulang. Lalu begitu malam baru pulang, kadang mulut emak nggak kekontrol. Sekolah jam segini baru pulang, mau jadi apa lu? Mau jadi preman. Kalau itu yang beneran diijabah oleh Allah, yang nyesel siapa? Ya kita juga ya. Nah, iya, makanya doa ibu itu kan seperti doa Nabi kepada umatnya. Ya semarah-marahnya mbok yo, ya Allah nang jam segini baru pulang, mau pengen jadi RT apa? Ya kan lumayan RT ya. Iya. Jadi RT kan lumayan. Lah iya kalau di Jakarta mah lumayan, kalau di Bekasi mah ya enggak ada apa-apanya. Iya enggak, maksudnya apa ya? Sebisa mungkin mulut seorang ibu dikontrol, apalagi kepada anak kandung sendiri. Bisa jadi anak itu meraih sukses ya karena omongan ibu yang entah enggak sengaja, atau mungkin anak itu blangsak ya karena mungkin omongan ibu yang enggak sengaja. Bisa jadi. Lah, orang yang suka ngomong kasar, sumpah serapah, kalau orang Jawa miso-miso, termasuk orang yang dibenci oleh Allah. Jawalin. Jawalin itu artinya sombong, nyombong. Kalau bahasa terkenalnya memang takabur. Jawalin itu artinya sombong. Orang sombong itu memang biasanya orang yang punya kelebihan ya.
Entah kelebihan fisik, dia ganteng, dia cantik, kelebihan harta, kaya, atau kelebihan ilmu, dia pinter. Lah kalau orang nggak punya kelebihan kok nyombong ya? Yang disombongin apa? Udah miskin, jelek, goblok, sombong. Tapi ada orang miskin sombong, banyak. Lah orang miskin diajak kerja nggak mau, itu berarti orang miskin sombong. Orang miskin diajak kerja nggak mau, diajak dagang nggak mau. Maunya ya udahlah saya terima nasib miskin aja biar dapat BLT. Apa namanya di sini? BLT. Iya. Miskin nggak apa-apa lah biar dapat. Wah, itu namanya miskin sombong. Orang goblok sombong ada. Diajak belajar nggak mau, diajak ngaji goblok juga nggak apa-apa. Ntar kalau ada pilihan pilkada juga suaranya sama. Yang pinter satu, yang goblok ya satu. Lah orang goblok kok diajak belajar nggak mau, itu berarti orang goblok sombong. Orang miskin diajak kerja nggak mau, sombong. Ntar kalau ada orang kaya ngiri. Iya, diajak kerja enggak, saya nggak bisa. Diajak dagang ada, saya nggak ada bakat. Giliran yang ngajak itu sukses, ngiri. Waduh, miara tuyul di mana tuh? Suudon miara tuyul, nyombong. Sifat yang pertama kali menyebabkan Allah murka itu sombong. Ketika iblis merasa dia senior, merasa dia punya kelebihan, disuruh tunduk kepada Nabi Adam, dia nggak mau. Sahabin fil aswaq, orang yang suka teriak-teriak kayak di pasar. Emang kalau di pasar teriak-teriak ya? Oh gitu ya? Ini bukan berarti teriak-teriak di pasar. Orang teriak-teriak kayak di pasar. Ya berarti orang yang mulutnya gak kekontrol juga ya? Nah. Yang selanjutnya ini yang kadang kita ini, jifatin bilail, kayak bangkai di malam hari. Artinya tidur terus. Berarti kan kayak bangkai ya. Lah ini kan bahasan tentang sholat malam. Lah orang yang termasuk dibenci oleh Allah itu kalau malam kayak bangkai, tidur, enggak bangun. Perintah ayatnya walaupun sunnah kan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal. Termasuk yang dibenci oleh Allah jifatin billahi, kayak bangkai di malam hari. Pules, ntar giliran punya masalah baru. Ya Allah, ya Allah. Makanya kadang ada omongan begini, ini omongan tapi masuk ini. Orang yang nggak bisa dinasehati dengan ucapan akan dinasehati dengan keadaan. Diomongin, Bu, kalau malam boyo tahajud 2 rakaat. Aduh, ngantuk, berat. Suatu saat dengar kabar anaknya kena narkoba, ditangkap polisi. Wah itu tuh. Langsung, ya Allah, beri kebebasan pada anak saya ya Allah. Itu orang yang gak bisa dinasihati dengan perkataan, akan dinasihati dengan keadaan. Langsung ingat Allah, langsung ya Allah. Khimarin bin nahar, kayak khimar di siang hari. Khimar itu keledai, kerja aja, ibadah enggak. Loh bedanya manusia sama hewan lah gitu ya. Lah kalau manusia kok cuma kerja, pulang, tidur, makan, kumpul sama pasangannya, besok kerja lagi. Ya apa bedanya sama kebo ya? Kebo itu yang dalam satu kandang, itu kan pagi bangun tidur, makan, habis makan kerja. Pulang kerja, pulang makan lagi. Malam kalau ada pasangannya, kumpul pasangan, tidur. Lah iya, bedanya orang sama kebo kan di situ. Lah kalau orang kok cuma gitu, ya apa bedanya sama kebo?
Makanya biar beda, biar enggak kayak khimar di siang hari, ada waktu, luangkan waktu ya enggak lama kok ya. Sholat zuhur paling berapa menit sih? Iya paling sama persiapan seperempat jam lah ya. Sama persiapannya lo ya. Mungkin bersih-bersih, pakai mukena, sholat, selesai seperempat jam. Padahal waktu yang diberikan oleh Allah untuk kerja, jam kerja Indonesia berapa jam? 8 jam. Ya mosok tinggal seperempat jam aja kok ya nggak bisa ya. Kadang alasannya ada aja. Padahal perusahaan-perusahaan di Indonesia ini walaupun kadang pimpinannya bukan orang Islam, itu udah toleran. Maksudnya toleran itu ya memberi waktu untuk ibadah. Bahkan banyak perusahaan-perusahaan yang pimpinannya bukan orang Islam, di perusahaan itu ya ada pengajian, ya didirikan masjid, musola. Bahkan saya pernah diceritain temen, dia pagi-pagi habis ceramah peresmian masjid. Saya tanya namanya masjidnya apa? Masjidnya Al Birru. Bagus. Perusahaan apa? Pabrik bir. Pabrik bir. Nama masjidnya Al Birru. Pabrik bir itu. Padahal bir kan ya konotasinya buat mabuk ya. Lah iya. Lah terus, lah ya saya diundang suruh ceramah ya ceramah lah. Ternyata di sono pabrik bir. Nama masjidnya Al Birru. Birru artinya kan kebaikan. Nah, iya birrul walidain. Loh banyak perusahaan-perusahaan di Jakarta ini yang rata-rata pemiliknya bukan orang Islam, tapi di situ ada masjid, ada musola minimal. Ya kalau pas waktu sholat, yo dikasih waktu untuk sholat. Ini kadang malah karyawannya yang, iya. Ya kalau memang dulu ada kasus di Surabaya apa di mana itu, yang kalau sholat Jumat dipotong gaji. Kan ada ya dulu pernah heboh kan, yang ijazah ditahan itu. Cuman wallahu alam akhirnya kayak gimana. Wong berapa kali saya diundang di si pengajian duhur rata-rata itu biasanya nanti yo mohon maaf Pak, ini karena pimpinan bukan orang Islam, mohon jangan menyinggung agama lain. Ini kan berarti mereka juga sudah menyediakan untuk ibadah bagi kita yang muslim. Kadang malah lebih toleran yang muslim daripada yang sesama muslim. Kalau saya ngalami sendiri ya dulu zaman kerja. Waktu punya bos orang non muslim asal udah jam 11, itu bosnya ngasih tahu Mas, Jumatan loh Mas. Itu padahal dia bukan orang Islam. Giliran bosnya orang Islam sendiri tanggung. Ntar adzannya jam 12. Allah. Wis. Aneh-aneh. Khimarin bin nahar, kayak khimar ketika di siang hari. Kalau malam tidur kelempus gak bangun-bangun, berarti kayak bangkai. Kalau siang kerja mulu gak ada waktu untuk ibadah. Padahal ibadah hanya seperempat jam lah ya. Kalau asar mungkin udah jam kerja udah pulang lah ya. Rata-rata kan di Jakarta ini kan 4:30 jam 5 ya. Ya 4:30 jam 5 kan waktu asar masih bisa. Alimin bi amrid dunya, jahilin bi amril akhirah. Dia paham banget dengan urusan dunia tapi belas gak ngerti dengan urusan akhirat. Lah bu ya seimbang, walaupun gak seimbang minimal sesuatu yang wajib itu diketahui. Kalau dalam taklimul muta'alim, ilmu itu kan ada namanya ilmul hal. Ilmul hal itu ilmu yang kita pakai sehari-hari ini. Lah itu yang wajib untuk dipelajari. Yang kita pakai hari-hari ya dalam kalau ibadah ya mulai dari toharoh, wudu, mandi, terus sholatnya sebelum sholat, pas sholat itu kan yang kita pakai sehari-hari. Lah kalau puasa ya jarang-jarang. Zakat apalagi. Maka yang ilmu hal ya ilmu sholat dan seperangkat. Kemudian ilmu hal berikutnya kalau ibu yang mungkin pedagang, ilmu halnya ya bagaimana dagang yang baik. Kalau karyawan ya jadi karyawan yang baik. Kalau istri ya bagaimana jadi istri. Itu namanya ilmu hal.
ilmu yang wajib terus diperdalam. Kalau ilmu yang lain, ya nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan seterusnya. Bahkan ada ilmu yang ilmu kifayah. Ilmu kifayah itu ilmu yang seandainya diketahui oleh satu orang saja, udah cukup menggugurkan yang lain. Contoh, ilmu faraid. Faraid itu ilmu bagi waris. Ilmu bagi waris itu enggak semua kita harus paham, apalagi yang sudah sepuh-sepuh begini. Walau kalau ngitung seperempat, sepertiga, 2/3 ya bingung Bu ya. Nah, kecuali kalau ngitung duit tuh. Lah kalau ngitung duit itu biar sambil merem tangan begini-begini ya tahu. Lah ilmu faraid itu seandainya orang satu wilayah ini ada yang memahami, yang lain udah nanti kalau seandainya ada masalah tinggal nanya ke dia. Lah kalau udah sepuh-sepuh begini, ini seandainya nih, kok besok-besok ada pelajaran faraid, mumet, puyeng, wong yang masih muda aja puyeng. Lah iya ada rumusnya, ada al, ada rat, al-buh, mumet. Oh kadang dulu malah ngomongnya begini, belajar ilmu waris nggak ada yang buat warisan. Udah habis sebelum dibagi waris. Ini ilmu tetap nggak boleh punah karena ilmu ini diajarkan oleh Quran, tapi kifayah tadi itu. Hanya beberapa orang saja yang bisa pun sudah cukup, kayak memandikan jenazah, mengkafaninya. Lah itu enggak semuanya harus bisa, hanya beberapa orang yang bisa pun sudah cukup. Tapi beda dengan ilmu tadi, ilmu hal itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. At-targhibu fi sholatid duha wa tarawih. Istimewanya sholat duha dan sholat tarawih. Sholat duha ini dalam banyak kitab banyak keterangan tentang istimewanya sholat duha. Rata-rata yang kita tahu pokoknya kalau sholat duha itu urusan rezeki. Ayo, sampai doanya saja serem ya. Ya kalau yang awal-awal sih masih lukman inilah. Ya Allah kalau di atas turunin, kalau di bawah taikin, kalau jauh deketin, kalau dikit banyakin. Nah yang terakhir itu wa ikana haraman. Lah iya kalau haram, lah iya maksa banget jadi orang kaya, sampai yang haram-haram suruh bersihin. Lah terus gimana? Ya udahlah, maksudnya itu kalau memang hari ini saya kok memperoleh rezeki dari jalan yang haram, kok ya digeser. Bukan kok itu jadi halal, bukan jalannya. Payo haram ya tetap haram ya, kecuali ada alasan tertentu. Lah sholat duha itu bukan hanya urusan rezeki. Banyak hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkenaan dengan istimewanya sholat duha. Lah sholat duha itu sendiri waktunya ya mulai matahari meninggi, ya mungkin kalau di sini sekitar jam 7 sampai nanti tergelincirnya matahari, yaitu masuk waktu zuhur. Mau minimal yo 2 rakaat, 4 rakaat boleh, 6 ya monggo, 8 lebih bagus. Di situ dituliskan satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man hafadha ala syafa'atil duha, man siapapun hafadha yang menjaga. Kenapa bukan fa'ala? Kalau fa'ala itu artinya melaksanakan. Kalau hafadha menjaga. Beda antara melaksanakan dan menjaga. Kalau melaksanakan itu yang penting pernah melaksanakan walaupun sekali seumur hidup. Itu namanya kalau memakai redaksi lafaz fa'ala. Tapi di situ memakai hafadha menjaga. Yang namanya menjaga itu berarti orang yang terus menerus. Walaupun cuma ya minimal ibu kalau yang udah pensiun sih udah enak ya. Lah kalau yang masih banyak tugas ya mungkin yo kadang iya kadang enggak lah ya. Iya. Kalau yang udah pada pensiun loh.
Iya paling-paling kan di rumah. Lah iya ya nganggur-nganggur banget sih enggak lah ya. Tapi banyak waktu longgar. Ya minimal 2 rakaat. Man hafadha, siapa yang menjaga ala syafa'atil duha. Syafa'ah di situ bukan artinya syafaat loh ya. Itu artinya genep. Genepnya sholat duha. Ya, sholat duha memang genep kan? Ayo 2, 4, 6, 8. Syafa'ah di situ bukan artinya syafaat, pertolongan bukan. Seperti ayat wasyaf'i wal watr wal fajri walayalin asyr wasyaf'i wal watr. Wasyaf'i itu artinya yang genep. Jadi syafaat di sini genep. Iya, sholat duha yang genep artinya ya 2, 4, 6, 8. Yo 8 udah banyak udah. Yo kadang kalau iman lagi naik ya 8 ya. Lah iya kan? Lah iya lah kayak kita itu. Kita itu kadang ya memang imannya naik. Kalau walaupun lagi nganggur, kalau iman turun yo rebahan. Walaupun kadang lagi sibuk, kalau iman lagi naik, ya nyempet-nyempetin. Entah sebelum berangkat atau pas sudah nyampe ke tempat tujuan ternyata ada tempat buat sholat. Wong iman itu yo naik, yo turun. Ya kalau lagi naik, ya wis ikutin aja udah, lagi naik. Ghufirat lahu dzunubahu. Ghufirat maka diampuni lahu untuk orang tersebut dzunubuhu dosa-dosanya. Wa in kanat misla zabadil bahri, walaupun dosanya itu semisal buih. Zabat itu buih. Buih itu apa? Busa. Ya. Buih di laut. Itu kan banyak banget ya. Apalagi kalau ombak brrr. Nah biar sebanyak itu dosanya, orang yang istiqomah. Hafadho itu artinya istiqomah, bukan hanya menjalankan. Makanya bahasanya bukan fa'ala tapi hafadho. Seperti qoro'a. Qoro'a itu membaca. Tapi kalau hafadho itu orang yang menjaga Quran. Maka orang yang hafal Quran disebut hafid. Hafid itu artinya menjaga. Hafal, menjaga dengan hafalan. Quran itu dulu seandainya nggak ada para penghafal Quran, mungkin udah banyak mengalami perubahan. Karena kan tidak ditulis seperti itu. Ditulis di batu, di kulit binatang. Nah, kemudian setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar saat itu belum mau nulis Quran jadi satu kayak begitu, belum mau. Tapi amat didesak sama sahabat Umar dengan alasan banyaknya yang meninggal, orang yang hafal Quran, yang hafid itu tadi, khawatir nanti kalau yang hafal ini pada meninggal, lah khawatirnya Qurannya hilang. Lah maka Umar desak Abu Bakar, akhirnya ditulis. Lah kemudian disempurnakan pada masa Khalifah Utsman. Maka Quran yang ada sekarang itu disebut Mushaf Utsmani. Utsmani karena pertama kali dilengkapi, disempurnakan penulisannya itu pada masa Utsmani. Makanya disebut Mushaf Utsmani. Nah, orang yang mau menjaga sholat duha walaupun minimal 2 rakaat sebanyak apapun dosa, tentu ini yang hablum minallah. Kalau dosa hablum minan nas lain urusannya, diampuni oleh Allah. Kemudian ada hadis lain, tapi dalam kitab itu nggak ada. Ini saya ambilkan dari kitab yang lain, bahwa apa ini namanya? Ini loh, kalau begini sendi. Dalam sendi tubuh kita ini, kalau dalam hadis jumlahnya 360. Tapi saya sendiri juga belum pernah ngitung. Hanya baca hadis.
Lah kalau para ilmuwan mungkin atau mungkin yang orang mau meraih gelar apa gitu ya diteliti, bener nggak bahwa ruas yang ada dalam tubuh kita ini ada 360. Kalau dalam hadis ya segitu. Yo di kaki entah di sini kan banyak kan, sini di tulang-tulang semuanya 360. Lah setiap ruas ini butuh untuk disodakoi. Lah kalau seandainya disedekahi 360.000, wah abot ya. Lah iya, setiap hari ruas dalam tubuh kita ini yang jumlahnya 360 butuh disodakoi. Lah kalau sedekahnya pakai duit, abot 360 ya. Berat. Oh, wong 10.000 aja berat ya. Iya, 10.000. Kalau pas lagi iman naik ya enggak berat sih. Ya. Lah terus nyedekainya gimana? Kullu tasbihatin shadaqah. Setiap tasbih yang kita baca adalah shadaqah. Makanya Rasulullah kalau wirid lebih senang. Walaupun yang mau pakai tasbih, mau pakai yang ini, ya monggo aja. Enggak ada larangan. Saya kalau naik motor bisa terpancing untuk berselawat kalau pakai itu. Kalau nggak pakai itu lupa, blas sama sekali. Tapi kalau pakai begini nih, kadang sambil tek otomatis subhanallah subhanallah. Kalau saya selawat seringnya sallallahu Muhammad. Tapi kalau nggak pakai, blas lupa. Ya. Wa kullu tahlilatin shadaqah. Setiap kita mengucap la ilaha illallah ya shadaqah. Wa kullu takbiratin, dan setiap kita mengucap Allahu Akbar ya shadaqah. Tetapi kalau ini kadang enggak keingetan. Lah wa kullu dzalika, dan itu semua sedekah yang 360 ruas ini bisa diganti dengan raka'ataini minat duha, yaitu 2 rakaat duha. Jadi kita sholat duha 2 rakaat itu dalam rangka untuk nyedekai ruas-ruas ini, sendi-sendi ini loh, biar tetap bisa gerak. Nanti kalau tiba-tiba begini terus gak bisa gerak, repot. Kalau mau ngambil minum gimana loh, gak bisa kan. Lah iya kan lo, paman gini terus lo. Lah paman gini terus ya repot. Manggil orang dikirain ngajak berantem. Lah ini ruas-ruas ini biar Allah kasih tetap bisa berfungsi seperti layaknya, bisa gerak-gerak begini, yang kaki, yang banyaklah yang 360 ya. Iya, lah seandainya tiba-tiba bangun tidur begini terus yo, bahaya. Nah, dari 360 ruas yang ada dalam tubuh kita ini, wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Cukup diganti disodakoi dengan 2 rakaat sholat duha. Wis niatnya nyedekai ini. Makanya sampai langsung ditafsiri biar rezeki itu kan bukan hanya duit ya. Ini bisa begini rezeki loh. Iya, ini bisa begini ini rezeki. Lah iya. Oh kemarin ini nyumpet dikit aja rasanya keliang-keliang kepala. Tapi itu kadang terlupakan. Karena nggak kelihatan jadi duit. Lah iya, karena kita itu kadang memaknai rezeki itu hanya duit. Makanya kalau itu begini ya. Biar sakit kalau kasih duit jadi sembuh. Ya iya itu makanya. Tapi jangan sampai duit kita habis hanya karena sakit. Makanya rezeki ya bukan hanya duit. Bangun tidur bisa begini, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Nah, ntar siang-siangan matahari terbit kan pas olahraga itu ya.
2 rakaat duha itu buat nyedekain ini semuanya dari atas sampai bawah yang jumlahnya 360. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Dalam kitab Riyadhus Shalihin itu kumpulan hadis-hadis sahih menjelaskan bahwa ruas tubuh kita ini ada 360 dan itu cukup disodakoi dengan 2 rakaat sholat duha. Loh, 6 yo lebihannya. Yang 2 rakaat untuk nyodakoi ini, ya kan? Yang 2 rakaat untuk tadi ngapus dosa-dosa. Kalau lebih dari 2, nah, kalau yang masih sibuk ya 2 udah cukup ya Bu Zarok ya. Apalagi dari Bojong sono kan jauh. Lah iya. Lah kalau yang udah pensiun Bu ya. Lah iya kalau udah pensiun ya 8. Kalau yang masih sibuk ya 2. Lah iya. Apalagi kadang kalau sibuknya banget ya malah lupa ya. Sama sama saya. Ntar kalau menjelang duhur baru inget, nah udah jam segini ya wes lah. Bisa jalan 2 rakaat dulu. Lah iya. Lah kadang berangkat dari rumah matahari belum terbit. Begitu nyampe tempat wes gak keingetan. Wes sibuk ngalor ngidul gak karuan. Begitu istirahat udah jam 12 kurang seperempat. Lah ya udahlah. Lah iya. Lah untung hukumnya sunnah. Lah kalau wajib wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi